Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini di depan saya bukan power, bukan elko, bukan lain-lain alat tester, tapi ini gambar atau skema power supply untuk power ampli. Nah, saya mau membahas ini karena saya menemukan kesimpang siuran atau pertanyaan, banyak pertanyaan juga yang untuk orang-orang awam ya khususnya, dan banyak juga yang engkel-engkelan. Saya menemuin kejadian itu di grup Facebook, grup rakitan power. Nah, baik, saya akan bahas ini. Ini ada dua desain, dua skema. Yang pertama yaitu skema power supply menggunakan 8 elko, 1 dioda, 1 trapo untuk 2 power. Yang power supply kedua itu menggunakan 1 trapo, 2 power, masing-masing 4 elko, masing-masing 1 dioda. Nah, saya mau bahas yang ini dulu. Yang tadinya di grup itu engkel-engkelan, yang di engkel itu skema ini Mas Bro, skema yang ini. Oke, di sini ada 2 power menggunakan masing-masing 4 elko, masing-masing 1 dioda, 1 trapo. Pada engkel-engkelan, oh bagusan ini Mas, ini begini Mas, ini begini, powerku pakai kayak gini jos. Nah, gini loh Mas Bro, kalau menurut saya rakitan seperti ini tuh percuma, alias sia-sia dan terlalu ngelibet gitu ya, terlalu banyak kabel juga. Begini, ini 1 trapo, ini 2 dioda, untuk 2 power, ini 4 elko, ini 2 power masing-masing ya. Apa bedanya sama ini? Saya mau bandingin apa bedanya dengan skema seperti ini. Apa bedanya Mas Bro? Gini loh Mas Bro, ini benar memang menyimpan arus sesuai dengan power, 1 power. Begitupun ini. Tapi Anda yang pakai skema ini atau orang yang pakai skema ini di grup Facebook tadi itu menggunakan 1 trapo. Nah, bayangin aja begini Mas Bro, anggaplah trafo ini adalah keran air, 1 keran air ya, dan 4 elko ini adalah ember berukuran 5 liter semuanya. Begitupun yang sebelah. Dan ini adalah tempat penyimpanan air ya. Ini juga tempat penyimpanan air, masing-masing juga 5 liter. Sama ya, berarti anggaplah imbang. Dan trafo ini anggaplah ada air 10 liter. Oke, jadi arus ini misalnya keran air tadi 10 liter dibagi ke sini 5 liter, masuk ke sini 5 liter. Ini begitupun seperti itu, 5 liter masuk ke sini 5 liter, totalnya sama-sama 10 liter. Oke, sekarang ke skema ini Mas Bro. Apa bedanya? Ini 1 keran air ya, ini 8 elko tadi kan, kalau 4 elko 5 liter, nah 8 elko berarti 10 liter. Apa bedanya? Ini 10 keran air ini 10 liter masuk ke 8 elko ukuran 10 liter air ya.
masuk ke dua power masing-masing 5 liter. Apa bedanya? Kalau begini yang kalau skema yang seperti ini lebih simpel, nggak banyak kabel ya, nggak banyak sambungan. Ngapain harus ribet-ribet seperti ini? Kecuali Anda memakai dua trafo ya. Kalau Anda pakai dua trafo, masing-masing satu trafo menggunakan 4 elko 1 power, itu oke. Tapi kalau Anda tetap pakai satu trafo, main 4 elko dengan 2 power dipisah-pisah seperti ini, itu percuma. Itu menurut saya seperti itu. Buktinya apa mas? Baik, saya akan praktekin. Oke, kita hilangin dulu skemanya, pinggirin aja dulu. Nah, di sini saya sudah siapkan tereng kablas. Buat apa mas? Itu apa? Itu Floridina. Buat apa mas? Itu isinya tak taruh situ. Nah gini, buat apa mas ya? Ini sudah saya kasih nama. Ini ada tulisannya ampli 2 300 watt misalnya begitu, atau anggaplah tadi air 5 liter. Terus ini ampli yang satu, ini ampli satu, itu tadi ampli 2. Ampli 1 300 watt juga, anggaplah 5 liter. Oke, ada 2 power ya, anggaplah ada 2 power di sini dengan daya yang sama. Terus ini sudah saya tulisin juga 4 elko ya, kelihatan tulisannya 4 elko, mungkin agak samar ya, 4 elko ya, 4 elko. Terus ini ada tulisannya juga, ini di atas 8 elko, kita abaikan dulu. Ini kita berpatokan di 4 elko. Nah ini udah saya kasih garis masing-masing, yang tadi juga udah ada garisnya. Oke, kita taruh juga sini. Dan ini anggaplah trafo. Trafo ini udah ada dayanya ya, anggaplah ini daya trafo. Oke, sekarang kita praktekin. Yang tadi satu trafo 4 elko, sebelah juga 4 elko, ini 2 power ya. Nah sekarang gini mas bro, elko ini kalau menampung ini trafo langsung masuk saja ya, dayanya masuk ke elko dulu. Bentar biar kelihatan tulisannya. Ini 4 elko, garisnya yang bawah. Ini trafo, maaf, saya akan isiin ini sesuai ukuran 4 trafo, 4 elko maksud saya, maaf. Nah itu sudah terisi di ukuran 4 elko. Begitupun yang sebelah, ini 4 elko, saya akan isi sesuai dengan tampungan elkonya. Nah daya trafonya udah habis ya. Oke, ini masing-masing 4 elko tadi udah keisi, kapasitasnya udah keisi. Sekarang buat nyuplai si power ini ukurannya 300 watt mas bro. Tuh ya, udah ada tulisannya, udah ada garisnya. Nah 4 elko tadi udah sesuai dengan powernya, kita masukin ke sini. Saya masukin ke sini maksudnya. Oke, ini yang power 1. Satu lagi ini masuk ke power 2. Nah maksudnya gimana sih mas, kok dipindah-pindah kayak airnya gini loh mas. Ini tadi membahas rangkaian yang menggunakan satu trafo, 2 power yang masing-masing 4 elko ya, ini ketemunya. Sekarang saya akan membahas yang skema satunya, yang ini.
Ini 2 power menggunakan 8 elko 1 trafo. Oke, sekarang saya balikin dulu ini dayanya ke trafo ya. Nah, saya masukin dulu Mas Bro biar nyaman dulu. Ini yang bahas 8 elko. Yang 4 elko ini saya pinggirin. Ini aqua ini udah ada tulisannya 8 elko di garis yang atas. Ini anggaplah 8 elko. 2 powernya masih tetap ya. 1 traponya juga masih tetap. Nah, sekarang saya mau buat nyuplai si elko tadi. Elko tadi kan menampung daya toh. Kapasitasnya kan menampung daya. Nah, ini masuk ke 8 elko. Ukuran 8 elko ya, pas garis. Oke. Nah, tinggal nyuplai 2 power masing-masing 300 watt. Anggaplah begitu. Ukuran wattnya udah ada di sini. Ya, udah ada garisnya. Kita masukin dayanya sesuai dengan garis wattnya. Ya, power 1 sudah keisi. Di sini masih ada sisa daya, disedot sama power 1-nya. Nah, sekarang apa bedanya? Oh ya, untuk praktek ini untuk masing-masing power ketika keduanya dinyalakan ya, untuk masing-masing kedua power yang dinyalakan. Oke, sama ya. Jadi kedua skema tadi, maaf saya pinggirin dulu biar nyaman. Kedua skema tadi ini itu sama saja. Oke, jadi kalau ini lebih irit kabel, lebih irit dioda. Kalau dioda nggak masalah Mas Bro, Anda pakai satu pun, kalau yang penting ampere dioda tersebut tidak kurang dari ampere trafo, dan begitupun voltasenya itu tidak masalah ya. Oke, paham? Jadi kedua power supply ini, skema ini itu sama saja. Ini terlalu banyak sambungan, terlalu banyak kabel ya kan, boros gitu. Ini lebih irit tapi sama saja. Ini terlalu ngelibet, terlalu ruwet gitu loh. Pakai logika dengan ilmu pemahaman yang pas gitu. Jangan egonya itu dibuang dulu. Pokoknya gini, pokoknya gini, pokoknya gini. Kan harus tahu dulu gimana dulu, itu Anda harus tahu dulu ya. Nah, oke, kita balik lagi ke aqua tadi. Ini saya balikin dulu dayanya ke ke trafo dulu. Maaf, salah aqua. Ini yang trafo. Ini trafo. Saya masukin dulu ke trafo. Ini dayanya trafo ini. Nah, sekarang bila kedua power ini yang dinyalakan itu cuma satu ya, bila kedua power ini yang dinyalakan powernya cuma satu. Kalau tadi itu ketika kedua powernya dinyalakan. Oke, sekarang bahas satu power saja yang dinyalakan dengan daya 300 watt ya. Ini aquanya satu power saja yang dinyalakan, berarti taruh sini, yang ini nganggur yang satunya. Maaf, salah aqua lagi. Yang ini satunya nganggur ya Mas Bro. Untuk elko-nya masih tetap karena masih dipasang di tengah ya. Ini masih pakai 2 elko. Nah, sekarang balik lagi bahas ke yang power supply ini. Power supply ini yang pakai masing-masing 4 elko.
Oke, kita praktekin langsung. Satu powernya saja yang nyala. Nah, ini daya trafo masuk ke daya ke kapasitas elko. Kita masukin ini yang 4 elko, masing-masing 4 elko ya. Nah, tapi di sini powernya yang dinyalakan itu cuma satu. Yang nyambung sama power ini kan cuma 4 elko toh. Nah, berarti cuma ini toh garisnya. Nah, kita masukin ke power, Mas Bro. Ini tuh udah habis ya. Yang sana nganggur nggak kepake ya. Kalau ini dapat daya lagi ya sana tetap saja nganggur gitu. Paham? Oke, sekarang masuk ke pembahasan yang 8 elko yang skema ini kita bahas lagi. Misalnya satu power ini yang dinyalakan cuma satu, kita balikin lagi nih daya trafo. Mungkin eksperimen ini atau praktek ini cukup lucu karena pakai air Floridina sama aqua, tapi tidak apa-apa, yang penting Anda bisa paham. Kalau misalnya Anda yang lebih paham, ada yang salah dengan saya, ya silahkan Anda kritik saya, Anda beri contoh saya, Anda kasih tahu saya, Anda kasih pemahaman saya ya. Oke, sekarang yang 8 elko, Mas Bro. 8 elko tadi berarti nggak perlu pakai 4 elko ya, aquanya dipinggirin lagi satu. Ini udah ada ukuran 8 elko garis yang atas. Ini 2 power yang nyala cuma satu. Oke, saya ulangin lagi, ini bahas skema yang ini, tapi powernya nyala satu, yang satunya mati. Langsung saja ini trafo, daya trafo ngisi 8 elko, kapasitas 8 elko masuk. Nah, yang nyala ini satu power, kita masukin sesuai garisnya. Nah, ini loh Mas Bro yang saya maksud. Kalau Anda langsung 8 elko, power Anda cuma nyala satu ya, Anda masih punya daya yang tersimpan di 4 elko, enggak kosong seperti yang tadinya. Kalau yang tadinya tersimpan di elko juga, tapi di elko sebelahnya yang enggak kepake ya. Kalau ini kan elkonya kepake. Nah, ketika power ini cepet-cepet buang daya, blok ini misalnya dayanya udah hilang buat suaranya, ini udah ngisi lagi, cepet-cepet udah ngisi itu gitu. Jadi rakanto, cara Jawane kuwi jare rakanto ngono. Rakanto iku ya enggak telat gitu loh Mas Bro, enggak telat, enggak harus nunggu ini ada dayanya anggaplah ini daya ya tadi, daya elko, enggak nunggu ini ada isinya ini yang saya maksud. Maaf, sorry agak ngedibet. Yang saya maksud si power ini enggak nunggu isinya si ini gitu. Jadi di sini masih nyimpen daya, di elko nya 8 elko itu masih nyimpen daya ya. 8 elko nya tadi itu masih nyimpen daya, ini masih nyimpen daya. Ini powernya yang hidup cuma satu, yang satunya tidak dihidupin, ini misalnya. Nah, sekarang menurut Anda, kalau sudah saya bahas seperti ini, sudah saya praktekkan dengan air Floridina dan aqua, di kedua skema ini Anda pilih mana? Kalau Anda sudah tahu jawabannya, silahkan Anda memilih yang terbaik, yang enggak ngelibet, yang simple, yang irit ya. Jadi misalnya Anda ini cukup butuh beli kabel 3 meter misalnya, tapi ketika Anda ngerangkai ini Anda butuh kabel 6 meter misalnya
gitu loh. Itu buang-buangin kantongmu gitu, kantongmu nyarinya susah-susah dibuangin, yang simpel-simpel saja gitu loh. Ini menurut saya loh ya, ini sudah saya bahas ya mas bro, terserah menurut anda bagaimana. Kalau kantongnya banyak ya nggak apa-apa, cuma ya itu tadi, kalau saya pribadi saya lebih memilih ini, kecuali memakai 2 trafo. Jadi misalnya power supply skema ini pakai 2 trafo, masing-masing nyuplai 4 elko. Nah ini saya baru masuk akal gitu. Oke, begitupun ini, misalnya ini pakai 2 trafo pun digabungin jadi satu ya sama saja gitu loh mas bro, sama saja. Kecuali emang daya yang dibutuhkan power buatnya itu gede, terus anda pakai 2 trafo gede dan elkonya itu menurut anda dirasa kurang, terus memakai desain ini, nah itu oke lah gitu. Tapi syaratnya 2 trafo itu menurut saya. Kalau menurut anda terserah, kalau mau buang-buangin kantong ya terserah. Tapi kalau soal skema ini udah saya coba gambarkan tadi, masalah hengkel-hengkelan di grup ya, serasa kayak orang kurang pemahaman. Dan ini sudah saya praktekkan dengan aqua, nggak apa-apa, saya rugi beli aqua. Air Floridina nggak apa-apa, tadinya mau udah sisa saya minum, sekarang juga masih haus, tapi nggak apa-apa buat praktek biar anda paham. Karena saya masih punya kopi, tuh kopi masih tinggal seuyup. Ayo wes mas bro, ngono aja ya, segitu saja videonya. Mungkin agak lucu video ini, tapi ya nggak apa-apa, yang penting sama-sama tahu, sama-sama paham, sama-sama mengerti ya. Kalau ada yang punya solusi lebih baik ya silakan anda berbagi. Kalau anda lebih paham, lebih mengerti ya silakan saya kasih mengerti begitu. Atau anda bisa komentar mas gimana atau mas gimana ya terserah. Intinya jika bisa berkata ya toh kasih alasannya, kasih penjelasannya, kasih prakteknya kalau bisa begitu ya. Jadi tidak sekedar teori gitu, karena suatu teori itu kan pasti jadi praktek toh gitu loh ya. Oke. Oh ya, saya perpanjang sedikit videonya. Jadi ada juga yang bertanya, mas ini trafonya dayanya tak gedein, elkonya tak tambahin, tapi power saya kok jadi panas. Gini loh mas, bikin power itu kalau bisa sesuai semua, dari mulai trafo, elkonya, diodanya, powernya itu disesuaikan, tidak ngasal gitu loh. Tidak, oh mas ini trafo saya 20 ampere 40 ampere, lah power anda itu berapa watt gitu loh ya. Begitupun nanti sampai ke speaker mas bro ya. Di sini misalnya ada speaker, ini speaker misalnya pulpen, ini speakernya wattnya juga harus sesuai gitu loh ya. Kalau ini misalnya power 300 watt terus anda pakai speaker 1000 watt ya, kalau mau kebakar powermu ya monggo gitu loh ya. Begitupun kalau speakermu wattnya 50 watt misalnya, terus powermu 300 watt, kamu geberin, kamu pulin volumenya, ya jebol speakermu gitu loh. Jadi kalau bikin itu disesuaikan mas bro, nggak harus terlalu banyak elko juga enggak itu. Jadi disesuaikan dengan apa namanya, si powernya, si speakernya ya. Begitupun elkonya, diodanya, trafonya itu sesuai kalau bisa gitu. Jadi kalau segala sesuatu seimbang itu rasanya pas gitu loh ya. Paham? Misalnya gini,
Anda sedang makan ya, terus di depan Anda itu ada minuman 2 gelas. Sebelum Anda makan itu Anda sudah minum 2 gelas. Mungkin Anda ketika mulai makan nggak habis nasinya karena udah kekenyangan sama air minum tadi yang 2 gelas yang sudah Anda minum dulu. Begitupun ini, kalau ini trafonya gede, diodanya gede, elkonya gede, ya kan, terus si powernya ini misalnya 50 watt, anggaplah 50 watt, baru dikasih supply sedikit udah kenyang powernya gitu loh mas bro ya. Atau misalnya sampai sini masih pas, ukurannya sampai power pas, terus speakernya 50 watt Anda geber ya, speakernya ya udah terlalu kenyang ya, lama-lama kebakar kalau dipulin gitu loh mas bro. Begitupun sebaliknya, jangan speakernya gede terus powernya kecil dikasih speaker banyak ya. Kalau mau powernya hancur-hancuran ya, kalau powernya kuat ya paling yang kena trafo Anda kebakar gitu ya. Maafin agak panjang biar Anda sedikit paham lagi. Oke mas bro, oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.